Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 23 November 2020. Pagi ini kita melihat dalam buku Yakobus pasal 4 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus bertanya untuk kita masing-masing, apakah pandangan kita tentang hidup ini? Hidup ini harus ada artinya, harus ada nilainya. Harus ada pandangan yang kita miliki dengan hidup kita. Oleh sebab itu, Yakobus tanya, apakah arti hidupmu? Karena hidupmu itu hanya seperti uap saja, yang sebentar kelihatan, sesudah itu akan lenyap. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak pandangan-pandangan tentang hidup. Ada orang yang berkata, hidup ini seperti kartu yang harus dimainkan. Bahkan ada juga yang katakan hidup ini seperti permainan yang harus kita menangkan selalu. Bahkan ada yang berkata hidup ini seperti pesta, di mana kita harus nikmati karena ini pesta. Bahkan ada juga yang banyak kita jumpai, orang berkata hidup ini seperti air yang sedang mengalir. Yang hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang pasrah dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam hidupnya, sehingga pandangannya tentang hidup ini seperti air yang mengalir. Pandangan-pandangan seperti itu akan sangat mempengaruhi tujuan hidup dan pola hidup, harapan hidup, ambisi hidup, cita-cita, nilai-nilai moral, hubungan antar sesama, prioritas, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai begitu banyak pengaruh yang dibangun oleh pandangan-pandangan kita tentang hidup ini sendiri. Harapan-harapan yang dimiliki, ambisi-ambisi yang dimiliki, cita-cita yang dimiliki, nilai-nilai moral yang dimiliki, hubungan antar sesama, bahkan banyak prioritas lainnya yang diutamakan dalam hidup yang kita sedang jalani. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, kita tidak mengerti apa kata firman Allah yang harus menjadi perhatian kita tentang hidup yang sementara ini. Roma pasal 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Buku Roma ingatkan, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus membaharui budi kita, sehingga kita dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup yang sementara ini. Karena kita sadar atau tidak, ada banyak orang tidak menyadari tentang hidupnya, pola hidupnya, tujuan hidupnya. Hidup ini sebenarnya, kalau kita amati, hidup ini akan selalu berhadapan dengan ujian jika kita tidak berubah dan kita tidak mau menjadi seperti kehendak Allah dalam diri kita. Ketika kita masih mau menjadi serupa dengan dunia ini,
maka kita harus selalu berhadapan dengan ujian. Ujian yang kita tidak dapat hindari. Karena itu, Rasul Paulus katakan bahwa dalam Alkitab ini, Paulus ingatkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan setiap hari. Dan dalam buku yang lain dikatakan, Allah tidak pernah mencobai kita, tapi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri, oleh pola, oleh tujuan, oleh maksud hidupnya sendiri. Itu menjadi ujian buat dia, menjadi pencobaan buat dia. Tapi Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita melihat bahwa di saat kita mengamati hidup yang sementara ini, yang harus punya nilai, yang harus punya arti, maka kita sadar atau tidak, setiap saat kita akan berhadapan dengan pencobaan yang lahir karena keinginan kita, bukan karena kehendak Tuhan. Tapi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan itu adalah hal yang selalu kita jumpai dalam hidup yang sementara ini. Tetapi kita bersyukur, firman Tuhan katakan, walaupun hidup ini selalu ada ujiannya, tetapi Tuhan yang setia itu akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung semua ujian yang kita harus hadapi. Itu adalah satu peringatan, suatu pandangan yang Alkitab ingatkan bahwa kalau kita tidak mau diuji, maka kita harus menguasai keinginan kita. Tetapi ketika kita meluaskan keinginan kita menguasai kita, maka kita harus menjalani hidup ini dengan berbagai-bagai ujian. Tetapi dalam berbagai-bagai ujian itu, firman Tuhan katakan, Allah kita setia. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Sebab itu perhatikan nilai dari kehidupan ini. Apa arti hidup kita? Nah, yang kedua yang Alkitab katakan untuk kita orang percaya, bahwa hidup yang kita terima walaupun sifatnya hanya sementara, tetapi hidup itu adalah suatu kepercayaan untuk kita. Kita sadar atau tidak sadar, setiap kita pasti memiliki kemampuan-kemampuan khusus atau talenta-talenta atau kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ada yang punya kemampuan yang jauh lebih baik dari orang lain. Ada yang punya kecakapan yang lebih khusus yang sangat kurang dan tidak banyak dimiliki orang. Itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Bahkan kalau kita bisa dapat sekolah dengan baik, mendapatkan gelar dari pendidikan kita dengan baik, mendapatkan keuntungan dari bisnis kita, mendapatkan keberhasilan dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan, itu adalah kepercayaan Tuhan untuk kita. Jadi dengan kata lain, hidup ini akan sangat berarti jika kita menyadari kita hidup adalah kepercayaan Tuhan. Maka kepercayaan itu harus digunakan dengan semaksimal mungkin, dengan segala kesempatan dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita. Karena sifatnya hidup ini adalah kepercayaan dari Tuhan. Walaupun itu hanya singkat waktunya, hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan kemudian lenyap, tetapi jika kita sadari bahwa Alkitab mengingatkan hidup ini adalah kepercayaan.
Kalau kita lihat di dalam buku 1 Korintus pasal 4 ayat yang kedua, di situ Rasul Paulus berkata sebagai berikut, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi kita menjumpai dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, di dalam upaya-upaya yang kita sudah kerjakan dan kita melihat ada hasil, maka Tuhan menuntut hal yang penting, yaitu kita dipercayakan hal itu. Supaya jangan kita abaikan kepercayaan itu, tapi digunakan dengan sebaik mungkin. Karena itu satu perumpamaan yang Yesus katakan tentang kerajaan sorga. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 29, di mana ada seorang yang akan berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka talenta-talenta. Mempercayakan kepada mereka suatu yang bernilai. Kita bisa baca mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan yang percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan yang malas. Jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
Di sini kita menjumpai ternyata Alkitab menceritakan hidup itu adalah satu kepercayaan. Jadi jika kita masih hidup, ingatlah itu kepercayaan Tuhan untuk kita hidup. Pergunakanlah waktu yang singkat itu. Mungkin ada yang berkata, saya sudah lanjut usia, saya sudah tidak bisa bekerja banyak, saya sudah tidak lagi seperti dulu bisa menyanyi, saya tidak seperti dulu bisa jalan kaki, saya tidak seperti dulu masih bisa naik turun tangga. Sekarang saya sudah usur, saya sudah tidak berdaya. Tetapi jika masih ada kesempatan untuk hidup, maka kita harus mengolah kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita selama kita hidup. Memang saudara tidak bisa naik tangga, memang saudara mungkin sudah usur, mungkin juga saudara berkata, saya sudah tidak usah lagi kerja karena tidak ada lagi kebutuhan yang harus saya kerjakan. Sekarang saya tinggal menikmati hidup ini. Tetapi Tuhan ingatkan, hidup ini adalah kepercayaan. Mungkin saudara tidak perlu naik turun tangga. Mungkin saudara tidak perlu lagi tenaga ekstra seperti waktu masih usia muda. Mungkin saudara tidak perlu lagi dukungan dana karena saudara sudah sangat berkecukupan. Tapi hidup yang dipercayakan ini, saudara bisa duduk di kaki Tuhan, doakan pekerjaan Tuhan. Doakan bangsamu, doakan kesejahteraan negerimu, doakan saudara-saudara seiman yang ada di dalam pergumulan. Jangan kita merasa saya sudah tidak ada urusan, semua keperluan saya sudah ada, saya mau pikir apa lagi, sudah tidak usah pikir apa-apa. Tetapi Alkitab ingatkan, hidup adalah suatu kepercayaan. Jangan kita berpikir kepercayaan itu harus dalam bentuk kerja fisik yang cukup kuat, yang cukup lama, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita hidup, itu adalah kepercayaan. Dan gunakanlah kepercayaan Tuhan dengan baik. Jangan dikubur, jangan dibiarkan terlantar, tapi pergunakanlah kepercayaan Tuhan dalam hidup yang sementara ini. Karena hidup kita tidak akan pernah diulang lagi. Hidup kita hanya berjalan sekali. Sebab itu jangan biarkan hidup ini seperti pesta yang hanya dinikmati. Jangan membuat hidup ini seperti permainan yang harus selalu kita menangkan. Hidup ini bukan seperti kartu yang harus dimainkan sesuka-sukanya. Tetapi hidup ini juga tidak bisa dibuat seperti air yang mengalir sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Tetapi hidup ini harus digunakan dengan maksimal karena hidup adalah kepercayaan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami masih ada sampai saat ini. Kami percaya itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kami. Tolong kami Bapa agar hidup yang kami miliki saat ini, yang masih kami bisa gunakan, biarlah kami pergunakan dengan sebaik mungkin atas kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Baik itu hal-hal yang kecil, sepele, tetapi itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kepercayaan itu kami tidak buang. Kami tidak biarkan begitu saja, tetapi kami akan menggunakan semua waktu yang walaupun singkat, tetapi kami akan mendaya gunakan semua talenta, semua potensi, semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, itu untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai umat-Mu yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, yang akan studi, yang akan tinggal di rumah. Kami percaya rencana-Mu tetap indah bagi kami. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru. Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami memperhatikan hidup yang sementara ini untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari yang baru kami mulainya dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dapat bergabung bersama, berdoa buat bangsa kita,
buat negara kita dalam menghadapi pilkada pada bulan Desember. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik, dan juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan di berbagai tempat, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Dan saudara dapat berdoa di ruangan Alfa Omega, atau saudara dapat berdoa juga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.